Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Halo ibu, bapak, kakak, adik, dan seluruh kawan-kawan yang saya cintai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Semoga kita semua senantiasa selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan setitik dari sedikit ilmu yang saya punya kepada kalian semua. Namun, jika ternyata Anda telah mengetahui tentang hal ini, anggaplah ini sebagai pengingat bagi Anda. Baik, kawan-kawan, seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini Indonesia sedang dilanda virus yang sangat mematikan, yakni COVID-19. Kita pun tahu bahwa COVID-19 ini sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian negara kita, negara Indonesia. Bahkan kalian ingat tidak, saat pertama kali COVID ini mulai menyebar, banyak sekali pekerja-pekerja yang diberhentikan dari pekerjaannya, hingga mereka pun kesulitan. Nah, sekarang ini banyak dari mereka yang beralih menjadi pedagang. Nah, kita sebagai umat muslim pastinya tahu bahwa berdagang itu sunnah Rasul. Bahkan Rasul sendiri pun menganjurkan kita sebagai umatnya untuk berdagang. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Ahmad bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Hendaknya kamu berdagang, karena di dalamnya terdapat 90% pintu rezeki." Dan ada juga di dalam hadis riwayat Baihaqi bahwa dari Mu'adz bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya sebaik-baiknya usaha ialah usaha dagang." Tapi berdagang pun tidak boleh salah-salah loh. Kita harus meladani tata cara berdagang ala Rasulullah SAW agar kita semua untung di dunia dan untung juga di akhirat. Kalian mau kan untung di dunia dan juga di akhirat? Atau kalian mau untung di dunia tetapi rugi di akhirat? Atau rugi di dunia tetapi untung di akhirat? Atau bahkan rugi di dunia dan juga rugi di akhirat? Pastinya kita semua maunya untung di dunia dan untung juga di akhirat dong ya. Nah, yang saya maksud untung di sini ialah mendapatkan kelapangan rezeki yang berlimpah di dunia ini dan mendapatkan banyak-banyak pahala juga sebagai bekal kita untuk di akhirat. Sebelum membahas tata cara berdagang ala Nabi, kita bahas sedikit dulu yuk tentang konsep berbisnis ala beliau. Nah, yang pertama ialah meluruskan niat. Lalu, jadikan dunia ini sebagai tempat mencapai syurganya Allah. Lalu, jadilah pengusaha yang amanah, kreatif, kuat, cerdas, dan cekatan. Lalu, menyeimbangkan antara hati, pikiran, dan tindakan nyata. Lalu menjadi manusia yang paling bermanfaat. Nah, sekarang kita bahas etika berdagang ala Rasulullah SAW yang saya kutip dari buku yang berjudul Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah oleh Ibu Malahyati. Etika yang pertama ialah jujur dalam menjelaskan produk. Jadi, ketika kita mendeskripsikan produk kepada para calon pembeli kita, hendaknya kita mendeskripsikannya dengan jujur. Misal ada kecacatan di barang yang kita dagang, maka kita harus menjelaskannya kepada para pembeli. Jangan malah kita bilang bahwa dagangan kita itu dalam keadaan yang baik-baik saja. Hal ini dilakukan agar para pembeli itu tidak merasa kecewa dengan barang yang kita jual. Lalu yang kedua ialah suka sama suka. Jadi kita harus membiarkan para pembeli kita membeli barang yang kita suka atas dasar ketulusan hati mereka karena mereka menyukainya. Lalu yang ketiga ialah tidak menipu takaran, ukuran, dan timbangan. Dalam bekerja tidak boleh curang, begitu juga dengan berdagang. Timbangan yang benar dan tepat harus diutamakan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan dalam Quran surah Al-Mutaffifin bahwa akan celaka bagi orang yang ketika ia menimbang maka ia kurangi takarannya. Selanjutnya, tidak menjelek-jelekan bisnis orang lain. Pastinya kita ingin kan bisnis kita sukses, ingin bisnis kita berkembang pesat, ingin bisnis kita dikenal oleh orang banyak. Maka hendaknya kita harus mempromosikan diri kita. Kita harus mempromosikan barang yang kita jual. Tetapi jangan sampai kita malah menjelek-jelekan bisnis orang lain hanya demi bisnis kita itu terlihat lebih baik dibanding mereka.
Percayalah bahwa Allah telah mengatur rezeki kita masing-masing. Tidak mungkin rezeki kita akan salah sasaran. Jadi, kita tidak perlu melakukan hal seperti itu. Selanjutnya ialah bersih dari unsur riba. Seperti yang kita ketahui, riba yaitu penetapan barang atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian yang hukumnya itu haram. Bahkan, Allah dan Rasul-Nya telah menyatakan perang pada riba. Selanjutnya yaitu tidak menimbun barang atau ihtikar. Ihtikar ialah menyimpan barang pada suatu masa tertentu yang bertujuan jika suatu saat harganya akan naik, maka si pedagang akan mendapatkan untung yang lebih banyak. Hal ini dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Selanjutnya, tidak melakukan monopoli. Lalu, mengutamakan kepuasan para pelanggannya. Dahulu, Nabi ketika berdagang, ia selalu mengutamakan kepuasan para pelanggannya dengan penuh kesabaran dan pengorbanan yang luar biasa loh. Nabi saat berdagang itu orientasinya tidak hanya kepada profit semata, tetapi dia malah lebih mementingkan kepada hubungan jangka panjang dengan para pelanggannya. Namun justru karena itu Nabi mendapatkan profit yang lebih dibanding para pedagang pada masa itu. Selanjutnya, membayar upah sebelum keringat karyawan mengering. Dalam hadis riwayat Baihaqi, Nabi Muhammad bersabda, "Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum keringatnya mengering, dan beritahukan ketentuan gajinya terhadap apa yang dikerjakan." Nah, jadi seorang majikan harus membayarkan upahnya kepada para pekerja ketika mereka itu telah menyelesaikan tugasnya. Nah, selanjutnya, toleran dalam berdagang, lalu berbisnis dengan cinta. Semakin besar rasa cinta kita kepada para pelanggan kita, maka perlakuan kita kepada mereka pun akan semakin baik. Nah, semakin baik perlakuan kita kepada mereka, maka mereka pun akan nyaman dengan kita dan mereka pun akan menjadi pelanggan setia bagi kita. Nah, terbayang tidak jika ternyata relasi pelanggan kita itu luas dan mereka menceritakan kepada teman-temannya, kepada kerabat-kerabatnya tentang kebaikan kita dalam berdagang. Maka relasi kita pun akan ikut meluas dan kita akan mendapatkan profit lebih. Nah, itu dia kunci sukses ala Rasulullah SAW. Jika kita meneladani cara berdagang Rasul, insya Allah kita akan sukses di dunia dan sukses juga di akhirat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf, dan saya pun tahu bahwa saya masih banyak kekurangannya karena jujur saya pun belum terbiasa dengan berdakwah seperti ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Saya tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.